Salahnya DG itu satu, Apa itu? main di MU. Oke, jumpa lagi di Number 10 Show bersama saya Timmy dan Midian malam ini ya. Oke, ada beberapa hal yang kita bahas, tapi kita masuk dulu ke pembahasan yang juga lagi hangat dibicarakan, yang baru-baru ini muncul ya di rilis, yaitu FIFA FIFPro World 11 2021, di mana ada beberapa nama yang muncul dan formasi yang nggak biasa kalau dari nama-nama yang muncul sebagai pemain terbaik, 11 pemain terbaik di dunia versi FIFA FIFPro ini ya. Gimana menurutmu, media terkait dengan rilis resmi? Apakah setuju dengan apa namanya pilihan yang sudah dipilih ini dan yang sudah dirilis resmi ini terkait dengan pemain, terutama pemain di setiap posisinya ya? Um, apakah menurutmu ini merupakan memang ya yang terbaik di dunia di tahun 2021 atau punya versi sendiri nih? Oke, jadi yang pertama mungkin terkait yang dimention tadi pertama masalah formasi kan. Kalau kita lihat memang secara kalau dari formasi kan 3-3-4 kan. Kalau menurutku sih ini kita nggak bisa, karena banyak di media sosial juga bertanya, ini formasi apa kok bisa ada 3-3-4? Eee, ini pemilihan memang bukan berdasarkan untuk sebuah pertandingan kalau menurutku, tapi untuk mengakomodir, pemain-pemain terbaik sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi, misalnya nih kalau contoh yang seperti biasa ada 4-3-3, 4-4-2, eee, pemilihan pemain ini bukan berdasarkan kita harus menyesuaikan sesuai formasi ini, tapi sesuai dengan, terpilihnya pemain itu ya disesuaikan dengan posisinya, ya. Jadi, eee, bukan misalnya harus 4-4-2, tapi karena memang contoh di belakang memang yang terbaik hanya 3, David Alaba, Bonucci, dan Dias, ya makanya dibuat juga, di belakang 3 dan di depan mungkin orang bertanya, kenapa di depan ada 4 orang? Apakah ini bisa ditampilkan eee, diimplikasikanlah ke sebuah pertandingan? Ya ini tujuannya bukan untuk pemilihan pemain untuk pertandingan, tapi sesuai dengan untuk posisi di pemain terbaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pemilihan pemain ya. Pemilihan pemain mungkin, yang kebanyakan orang sedikit mempertanyakan mungkin kenapa Mo Salah, nggak ada di best 11 FIFA FIFPro ini. Ya, Eee, betul. saya juga setuju tuh, harusnya sih, Mo Salah masuk tuh, entah misalnya salah satu menggeser Messi atau Ronaldo malah. Jadi, kalau Robert Lewandowski, 2 musim terakhir sudah konsisten, di Munchen, Erling Haaland juga kalau dari segi performa individualnya juga, nggak jelek. Jadi mungkin secara komposisi pemain hanya satu ya kalau dari saya, Mo Salah. Cuman dari artikel yang saya baca ternyata, pemilihan pemain ini bukan hanya sebatas dari prestasi individu ataupun prestasi timnya, tapi ternyata ada juga masalah voting. Jadi, eee, itu yang mempengaruhi terpilihnya pemain ini, karena banyak juga yang mempertanyakan kenapa Donnarumma justru kiper, yang terpilih di best best 11 FIFPro ini, kenapa bukan Mendy yang menjadi kiper terbaik dunia kan, yang sebelumnya, kenapa Donnarumma malah justru, sedikit kontradiksi. Tapi ternyata dari artikel ada di, Mirror, itu ternyata pemilihan 11 pemain ini, kombinasi dari, yang pertama dari prestasi individu dan di klubnya dan, voting dari pemain, pelatih, dan, jurnalis. Jadi secara keseluruhan sih semua 11 pemain yang terpilih ini semuanya terbaik di posisinya. Cuman
yang jadi banyak mempertanyakan kenapa tidak ada Muhammad Salah di posisi di 11 di antara 11 ini. Oke, tapi kalau misalkan kita bicara Robert Lewandowski ini kan dari 11 yang terpilih sebagai terbaik di posisinya itu kan untuk kategori the best player man-nya versi Vipro ini kan um, terpilihlah Robert Lewandowski nih. Menurutmu apakah Lewandowski sebenarnya memang pas nih di tahun 2021 didapuk sebagai the best FIFA Men's Player dibandingkan misalkan kita bilang Lionel Messi ataupun Mohamed Salah yang memang banyak dibicarakan mungkin lebih pantas gitu. Gimana menurutmu ya? Oke, jadi kalau terkait best player-nya tahun ini, kalau misalnya mau coba dibandingkan pantas nggak Robert Lewandowski dibanding misalnya Messi atau Mo Salah, justru malah kenapa Benzema nggak dinaikkan namanya gitu kan? Karena kalau misalnya dilihat dari performa ya, Benzema itu dari semua masa pemain-pemain di Madrid, dari masanya Ronaldo, Gareth Bale, itu Benzema tetap konsisten menjadi pemain kunci di Madrid kan, dan pada akhirnya sampai musim ini menjadi eh, penentu lah di setiap kemenangan Madrid. Tapi kalau misalnya ditanya khusus ke Robert Lewandowski, ya pantas saja karena memang nggak bisa dipungkiri dari gol-gol yang ditorehkan sama Bayern Munchen. Tapi mungkin akan sedikit eh, agak sedikit bias ya karena kalau saya sih berpendapatnya ini sebagai pembayaran utang dalam tanda kutip di musim sebelumnya kenapa Lewandowski nggak terpilih menjadi eh, terpilih Ballon d'Or ya Ballon d'Or ya. di Ya, musim 2020 yang batal ya. betul. Ya, Musim betul, 2020 betul. batal, eh, ya mungkin jadi semacam bayar utang lah kalau menurut salah anunya dalam tanda kutipnya. Tapi kalau misalnya secara individu, eh, justru nggak pantas kalau Lewandowski mau dibandingkan Messi dengan Ronaldo karena dua pemain ini Messi dan Ronaldo udah mulai menurun sekali performanya kalau misalnya dibandingkan musim lalu. Tapi justru kalau mau dibandingkan itu dengan Benzema karena Benzema memikul sendiri Konsisten Madrid ya. konsisten, Heeh. bisa menjadi seorang nomor dua di zamannya Ronaldo. Ronaldo pergi masih tetap juga pemain pentingnya Madrid, nggak turun sampai sekarang menjadi punya tandem lagi dengan Vinicius Junior. Ya mungkin dengan Benzema kalau misalnya mau coba di komparasi ya. Tapi kalau misalnya secara individu Lewandowski pantas menjadi best player tahun 2021. Oke, ya memang di satu sisi aku juga setuju sih dipilihnya Robert Lewandowski dibandingkan mungkin pesaing terdekatnya kayak yang banyak disebut Lionel Messi atau Mohamed Salah. Benar juga kata Midian bahwa kalau kita bicara Robert Lewandowski, pemain yang sepadan dengan dia kalau di head to head kan atau di apple to apple kan memang ya kita bicara nama Karim Benzema di mana sama-sama sebenarnya konsisten di klub masing-masing, sama-sama juga memiliki peran yang sentral di lini depan dan juga kalau kita bicara komparasikan Messi dengan pemain lain ya memang lebih pantas kita bicara Messi dan Ronaldo, Ronaldo dan Messi. Memang setiap pemain kalau kita lihat pasti memiliki karakteristik yang apa namanya berbeda dan kita untuk membandingkan apple to apple-nya pun kita juga bisa mengkategorikannya lebih rinci lagi tergantung dari memang karakter bermain, tergantung dari kontribusi dia di tim. Kalau kita bicara greatest of all time di saat era sekarang, Messi dan Ronaldo kita setarakan. Cuman kalau kita bicara Robert Lewandowski, aku setuju kalau memang dia lebih pas apabila sandingkan dengan nama yang lebih konsisten dalam berikan peran atau kontribusinya terhadap timnya yaitu ada di diri Karim Benzema. Sepakat. Nah, aku menyoroti dari FIFA Pro ini ada satu nama yang menurutku apa ya
Kalau menurutku masih ada pemain yang lebih bagus sih dibandingkan nama ini gitu. Dan di posisi ini ya, yaitu aku menyoroti Gianluigi Donnarumma gitu. Hmm. Kenapa mesti dia yang dipilih di posisi goalkeeper, sedangkan kalau bicara kiper saat ini atau kita bicara 2021 yang performanya bisa dibilang mungkin lebih moncer, aku merasa ada beberapa pemain misalkan kayak Edward Mendy yang di Chelsea, kemudian oke, kita bicara Manuel Neuer yang juga konsisten di Bayern Munich, dan bahkan kalau kita bicara kontribusi terhadap tim yang kelihatan sangat mencolok meskipun timnya sedang tidak dalam kondisi yang baik, yaitu David De Gea di Manchester United, itu menurutku mungkin atau Jan Oblak di Atletico Madrid yang menurutku pribadi di 2021 kontribusinya lebih tampak nih dibandingkan Gianluigi Donnarumma yang apa namanya menurutku prestasinya mungkin ya sejauh ini adalah ya kiper dengan nilai fantastis pindah dari AC Milan ke PSG, mungkin hanya itu aja sih, dan aku kurang kurang sepakat sih dengan pemilihan Gianluigi Cuman Donnarumma di posisi ini. ya karena Mm-mm. mungkin kebanyakan orang lupa kalau eh, kenapa Donnarumma yang di pos kiper ini karena eh, jangan lupa dia yang bawa Itali juara Piala Eropa. Hmm, Ya. Jadi oke. mungkin karena sudah terlalu terlalu jauh rentang waktunya, jadi orang mungkin anu apa mm, hanya menyoroti performanya selama di PSG. Di PSG belum 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 bawa apa-apa kan. Cuman ini memang karena eh, semata-mata Donnarumma menjadi bagian dari tim Itali juara Piala Piala Eropa sebelumnya. Jadi mungkin lebih kepada ke Mendy mungkin kalau saya pribadi ya, kalau misalnya mau di kenapa mesti Donnarumma, karena Mendy bawa Chelsea juara Liga Champion kan. Ah, Eh, oke. Cuman kalau Donnarumma sih ya kenapa terpilih kalau menurutku karena dia jadi bagian tim dari Itali juara Piala Eropa. Lebih ke squad Euro ya. Mm-mm. Karena misalnya kalau Sedangkan kalau aku lihat, Bonucci mm, Bonucci lah dulu eh, di Juve dia apa ada prestasinya musim lalu gitu iya. kan. Tapi di Italia dia cukup sentral banget ya perannya Mm-mm. di Italia. Sedangkan kalau aku lihat Donnarumma sendiri pun di PSG beberapa kali Pochettino ya masih melakukan mixing atau masih melakukan apa namanya rotasi di posisi kiper, di mana Keylor Navas juga masih sering dimainkan, meskipun aku lihat Donnarumma juga nggak minutes play-nya juga tetap seimbang, tapi aku melihat posisi Donnarumma pun di PSG masih belum bisa mendapatkan kepercayaan yang penuh dari Pochettino kalau aku melihat, karena beberapa pertandingan pun aku melihat masih Keylor Navas yang dipasang, nanti pertandingan berikutnya baru Donnarumma, beberapa pertandingan ditukar lagi dengan Keylor Navas. Jadi aku melihat memang selain disebut Euro dia tampil cemerlang, karena kemudian juga Italia secara keseluruhan tampil bagus di Euro kemarin. Sehingga aku merasa kok kontribusi dari Donnarumma itu sebenarnya masih minim ya dibandingin nama-nama lain yang tadi mungkin bisa lebih pantas dan lebih senior dibandingin Donnarumma sih. Itu kalau aku Karena memang mengerti di juga situ. sama kombinasi ada voting itu juga kan. Jadi kalau misalnya Iya sih. sudah ada Dari situ misalnya juga ya. Itu juga. tiga tiga nominasi di kiper, pasti sesuai dengan mungkin salah satu ada yang subjektif terkait fanbase-nya kan, memang pilih Donnarumma kan. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau dari Iya. 11 pemain ini justru eh, yang menarik itu justru munculnya nama Alaba kalau dari aku pribadi ya. Ah, Jadi eh, apa karena udah habis kah atau gimana David Alaba menurutmu? jadi Alaba kan baru pindah dari Bayern Munchen ke Real Madrid. Madrid ya. Heeh. Sangat bisa dibilang bukan nggak mungkin ya, tapi ternyata Alaba di musim pertamanya bisa langsung nyetel di Madrid dan Hmm. langsung terpilih di Best 11 FIFA Pro ini. Cuman mungkin ini karena di waktu yang bersamaan di musim lalu Virgil van Dijk tuh cedera panjang Nah, kalau itu menurutku ya. betul ya. Jadi
Karena Virgil kalau van Dijk misalnya mau tuh. coba dibandingkan ya Alaba dibandingin Virgil van Dijk di posisi center back, ya aku pribadi pilih Virgil van Dijk kan karena Ya, mungkin tapi karena musim lalu cedera panjang dia. Tapi Alaba nih eh, memang aku kira awalnya itu nggak bakalan nyetel di Madrid, apalagi khususnya di musim pertama ya. Tapi ternyata malah justru menjadi pemain kunci di belakang Madrid. ya terlebih kalau Alaba ini aku juga menyoroti saat dia main di timnas itu bisa ya benar-benar kelihatan sekali meskipun dia pemain belakang ya. Tapi bisa sepertinya kayak memberikan semangat bagi timnya itu bahwa atau bisa menjadi pembeda, bisa mempengaruhi teman-temannya bahwa ayo kita perform lebih bagus dari ini. Itu kelihatan sekali sih. Terlebih saat dia pindah ke Real Madrid dan kayaknya nggak mungkin bisa nyetel, tapi toh nyatanya justru malah Real Madrid sangat kuat juga pertahanannya di musim ini dengan hadirnya Alaba juga. Dan ya Virgil van Dijk dalam kondisi fit aku rasa memang paling pantas sih. Harusnya bisa tidak hanya 3 nama di belakang ini, mestinya kalau dengan Virgil van Dijk-nya kemarin mungkin lebih banyak fit, performanya atau minutes play-nya lebih banyak dibandingin harus duduk di bangku cadangan karena cedera, memang lebih pas kalau dia juga ikut masuk ke jajaran ini sehingga nanti defendernya ada main itu aku lebih pas dengan sorotanmu tadi terkait itu. Kemudian di sisi lain Ruben Dias ya aku sangat sepakat di mana City memang kuakui juga Dias performanya di City musim lalu sangat kokoh juga sih menjaga pertahanan City dan kelihatan sekali mereka sangat susah kebobolan tuh saat ya paling tidak di beberapa pertandingan terakhir di musim 2020-2021 kemarin terlihat sekali Ruben performanya. Kalau masalah dari tim ini, dari tim yang muncul ini, Erling Haaland, oke kita nggak pungkiri juga sih memang dah pemain depan muda yang menjadi sorotan di beberapa bulan belakangan atau di tahun 2021 lah ya nama itu Erling Haaland memang ini. Kalau menurutmu nih kalau di sisi tengah ada nama Jorginho, apakah dia benar-benar pantas di posisi ini dengan segala pencapaiannya di tahun 2021 nih ya? Eh, Kalau menurutku sih pantas karena memang kalau dilihat dari susunan pemain ini, eh, dia musim lalu tuh meraih dua dua pencapaian tertinggi mungkin bagi seorang pemain Eropa ya di saat yang bersamaan lagi Oke. juara bersama dengan Italia di Piala Eropa sama juara Liga Champions bersama Chelsea. Jadi kayaknya mungkin akan ada sedikit sedikit juga ya perbedaan pendapat dengan yang lain kenapa Jorginho, tapi akan lebih banyak perdebatan kalau namanya nggak dimasukkan. Oke. Jadi Dengan prestasi yang ada ya. dengan prestasi yang ada karena prestasi yang ada itulah menjadi tolak ukur parameter yang paling paling nyata lah kan dari seorang pemain. Karena kalau misalnya coba kita cari siapa lagi kira-kira yang cocok di ya. Ya kayaknya Mason Mount mungkin, tapi Mason belum Mason Mount saatnya ya. kayaknya masih 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 belum belum terlalu stabil ya secara konsistensi permainan karena di timnas Inggris juga ya nggak selalu jadi pemain yang menjadi menonjol kan di timnas Inggris. Di Chelsea juga bagian dari rotasi juga, walaupun memang kalau misalnya dibilang dari rotasi sekarang juga Jorginho masuk dalam proses rotasi kalau misalnya kita lihat Chelsea main karena sering ditukar-tukar juga dengan Mateo Kovacic, dengan N'Golo Kante di tengah lini Chelsea. Cuman kalau misalnya tanya masalah Jorginho ini ya, akan lebih banyak perdebatan kalau misalnya namanya nggak dimasukkan. Oke. Iya, setuju. Kalau dilihat dari komposisinya memang yang murni dari Liga Prancis hanya Donnarumma, sedangkan pemain lainnya dari Inggris, Italia, Spanyol, Liga Jerman. Apakah memang Ligue 1 itu
performanya atau ya kompetisinya memang tidak bisa kita takar dibandingkan dengan mungkin kalau liga-liga yang lain yang memang kelihatan sekali kompetisinya tuh memiliki apa ya, pemain-pemain yang memang lebih mudah disorot karena penampilannya gitu. Kalau padahal sebenarnya League One sendiri kan ya oke, banyak orang bilang kayak Farmer League ya. Menarik juga sebenarnya kalau melihat ini ya, melihat susunan pemain ini, dan beberapa tahun belakangan pun sangat jarang sebenarnya pemain-pemain dari League One ini disorot. Apakah mungkin nih sebenarnya League One bisa memiliki klub lain yang selain PSG yang bisa lebih memiliki, mendobrak lah paling tidak ya, mendobrak mata dunia nih, bahwa liga ini juga sebenarnya tidak hanya melulu sebagai Farmer League, tapi juga bisa eksis gitu di Eropa, atau mungkin sampai bisa jadi memerlukan pemain-pemain yang lebih banyak lagi. Karena kalau kita bicara liganya saja itu kurang mentereng, tapi tim nasionalnya justru malah bisa lebih perform dibandingkan timnas-timnas yang lain. Kalau kamu menyoroti ini gimana nih, Yan? Kalau dari yang pertama tadi masalah Donnarumma dari Ligue 1 masuk di susunan pemain best 11 ini. Kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, mungkin kalau musim lalu dia kan hanya setengah musim aja, karena baru bergabung di pertengahan tahun ya Donnarumma dan Ya. sama Messi ya, sama Messi di Oh ya Messi kan. kelupaan ya, itu Jadi ada di PSG. kalau misalnya ditanya apakah nanti ke depannya pemain-pemain dari Ligue 1 akan bisa muncul ke permukaan khususnya untuk mendominasi prestasi individu, kalau menurutku pribadi masih jauh ya, karena ini karena Masih memang jauh ya. pas kebetulan aja Donnarumma dan Messi baru pindah ke PSG dan belum kita lihat satu musim full di permain di PSG, karena Pochettino sendiri pun kayaknya masih belum menemukan formula dari segi formasi dan komposisi pemain yang cocok lah di PSG. Tapi kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan, kira-kira dari klub-klub Prancis apakah nanti akan ada perubahan? Kayaknya masih jauh juga, tapi nggak menutup kemungkinan jadi sumber bibit-bibit pemain muda ya yang bakalan diincar klub-klub Eropa dari liga lainnya. Karena kalau misalnya kita mau coba angkat untuk bersaing secara individu, kayaknya masih jauh, karena ya seperti Kakak Timi bilang tadi, Liga Prancis itu masih identik dengan dibilang Farmer League kan. Jadi dari identitas itu aja orang-orang sudah menurun nilainya kan dari Farmer League-nya. Jadi ini Donnarumma dan Messi ini murni karena pas kebetulan aja pertengahan tahun kemarin baru masuk ke PSG. Ini juga dari laman resminya vivpro.org ini aku membaca memang dari 19.000 profesional player mereka diminta untuk vote gitu ya. Dan memang dari total suara yang masuk muncullah 11 pemain ini. Terkait dengan 11 pemain yang sudah muncul, ada nggak mungkin satu nama yang tadi mungkin sudah mungkin sudah kamu mention tadi sebelumnya ya, satu nama yang mungkin lebih pantas juga masuk di jajaran ini, bebas posisinya apa, tapi dia memang dirasa memiliki kontribusi tim, entah itu timnas maupun klub, tapi yang belum masuk di jajaran 11 ini, ada nggak satu nama pemain yang ada di benak itu yang mungkin harusnya nih muncul nih dan menggantikan satu nama yang ada di sini nih di posisi itu? Kira-kira ada nggak yang di benakmu, Yan? Kalau aku pribadi sih Trent Alexander-Arnold sih sebenarnya. Oke, Karena ya. tadi Dia di awal menggantikan Alaba. Oke. Cuman karena memang Gimana? tadi di awal ini lain cerita dengan Mo Salah dengan
Mo Salah ya karena memang main Ah, full, yang sudah saya mention mm-mm. di awal tadi. Tapi kalau Oke. misalnya dari yang lain dari situ, Trent Alexander-Arnold itu, eee, memang di Liverpool, eee, musim lalu nggak juara, di Inggris juga nggak juara. Cuman kalau misalnya dari, performa individu, bisa dibilang masih konsisten dengan perannya sebagai fullback, fullback klasik lah kalau misalnya dibilang yang bisa Ya. naik turun, kemudian bisa, passing-nya yang passing diagonal, kemudian Mm-mm, crossing kan, mm-mm. Oke. yang Yes, memang betul. sekarang agak susah ditemukan yang model seperti itu. Walaupun dibilang tahun-tahun sekarang ini tahunnya fullback bagi Inggris, tapi kalau misalnya dibilang yang Ah, paling komplit itu ya Trent Alexander-Arnold. Dan kalau dari nah, susunan 11 pemain ini, memang yang lebih pantas untuk digeser David Alaba, tapi kita jangan 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 dulu berpikir masalah formasinya ini 3-3-4 nih. Eee, bukan, ini bukan untuk dimainkan kan, tapi ya, betul, ini betul. untuk posisi terbaik sesuai dengan pemainnya, gitu. Ya, Tapi, Trent Alexander-Arnold sih kalau dari saya pribadi. Kalau dari Kakak Timi gimana? kalau ya menanggapi sedikit tren Alexander Arnold di Mhm. satu sisi dia sepertinya juga agak sial juga di 2021 terutama saat di Euro kemarin kan dia cedera ya sehingga performanya di timnas juga nggak mungkin jadi apa ya tidak bisa Mengurangi uh, nilainya lah. iya jadi akhirnya mengurangi nilai dan menutup segala kemampuan yang memang oke aku setuju dia merupakan salah satu pemain atau fullback yang konsisten dan tidak hanya konsisten secara permainan tapi secara kualitas dia umpan-umpannya dan gaya bermainnya pun dia cukup konsisten bisa memberikan perlawanan atau bisa merepotkan tim lawan saat harus menghadapi Liverpool terutama di klub dan juga di timnas sebenarnya saat dia fit. Cuma memang sayangnya posisi dia di 2021 kurang kurang tampak gitu ya karena ya itu tadi akhirnya cedera dan Liverpool memang tidak tidak cukup bisa mendapatkan trofi yang apa yang primer gitu ya di periode 2021 lalu. Tapi oke secara teknis permainan, secara bakat yang dimiliki, aku setuju juga sih kalau TAA juga bisa dimasukkan untuk menggantikan David Alaba yang mungkin memang secara usia dan ini sudah menurun ya. Kalau ini kita bicara hanya dari yang terpilih ini yang dirubah ya. Kalau ditanya aku seperti apa, aku jelas seperti yang tak soroti tadi, Gianluigi Donnarumma. Aku merasa memang aku merasa ada yang lebih lebih pas ya pemain lain yang lebih pas dibandingin dia gitu. Kalau dari sisi kontribusi ya meskipun balik lagi klubnya sedang tidak baik-baik saja sih dan juga di timnas Siapa? Spanyol sebenarnya juga kurang ini ya siapa lagi kalau bukan David De Gea kalau bagiku ya. Tapi nggak tahu kalau De Gea ini memang dia selalu berada di posisi yang sulit bahkan di timnas Spanyol juga jarang sebenarnya dia dapat peran utama um, di sisi klub padahal dia sebenarnya kontribusinya sangat luar biasa apabila ditakar dari betapa berjuangnya posisi klubnya di beberapa musim terakhir tapi dengan tanpa adanya dia pun mungkin klubnya atau kita bicara MU mungkin bisa lebih turun lagi dari sisi posisi ya dan lain-lain itu jadi aku merasa memang aku masih kurang kurang pas dengan Gianluigi Donnarumma kalau kita bicara pengennya siapa yang menggantikan ya itu dari David De Gea sih dilihat dari sebenarnya dia secara kapabilitas juga oke di dunia memang kalau menurutku dia salah satu yang terbaik yang ada sih di posisi kiper ini gitu. Salahnya De Gea itu satu, Apa itu? main di MU. Sayangnya Coba sudah berapa? 10 tahun lebih ya dia. coba kalau misalnya dia main di City kan atau Liverpool, Nah, pasti dia jadi atau Real Madrid mungkin ya. mhm. Cuma salahnya memang di MU, dia kenapa jadi terlihat juga karena di beberapa musim terakhir De Gea menjadi Mm-mm. pemain terbaik MU itu dari situ aja sudah ada yang salah kalau menurutku pribadi kan. Iya betul. Berarti ada Kenapa sesuatu yang pemain salah terbaiknya dari justru dari kiper ya? Cuman kalau misalnya tadi,
Aku kira tadi Kakak Timi bakalan jawab, kenapa nggak ada nama Bruno Fernandes di situ? Nggak kepikiran juga sih sebenarnya. Nggak kepikiran ya? Tapi menarik sih sebenarnya, secara dia kontribusi di timnya sangat kelihatan ya. Tapi balik lagi Mm-mm. karena dia di MU itu tadi. Iya kan? Karena Jadi kalau mungkin misalnya tidak. kita coba mau dari 3 nama, KDB, Jorginho, sama N'Golo Kante. KDB Mm-mm, Bawa City juara Liga Inggris, mm-mm. bawa City juga ke final Liga Champions. Jorginho punya 2 Yes. gelar. N'Golo Kante Mm-mm, bawa UCL juga, dan mm-mm, menjadi mm-mm, salah satu pemain yang dalam tanda kutip good boy lah ya bagi penikmat sepak ya. bola ya. Jadi Mm-mm, kayaknya nggak mm. ada orang yang benci dia. Akhirnya kalau misalnya Iya. kita mau coba sisipkan Bruno Fernandes yang memang hanya membawa identitas, punya produktivitas assist dan gol di musim bersama dengan MU, memang ya hanya itu aja kan, nggak ada prestasi